Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, seperti biasa kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan leg kedua Championship Series antara Persib Bandung kontra Bali United yang kali ini digelar di Sijalak Harupat. Nah, kira-kira di leg kedua ini apakah akan terjadi kontroversi seperti leg pertama dan bagaimana kinerja wasit dan juga VAR di laga ini yang katanya sih sudah mulai ditinjau atau mungkin diperbaiki, nggak tahu juga hasilnya seperti apa, kan tergantung wasitnya. Oke, jadi nanti kita akan coba bedah sama-sama ada kontroversi apa di laga ini dan bagaimana jalannya pertandingan kali ini. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat ataupun kurang kami bahasnya, coba kalian komentar ya di kolom komentar atau di mana aja. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita bahas semua apa yang terjadi di laga kali ini, kita akan juga simak bagaimana nanti hasilnya untuk kedepannya ya, masalah Liga 1 ini kedepannya apakah akan tetap pakai Championship Series atau enggak. Nah, makanya itu kita akan bahas juga di episode kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah fakta di balik laga antara Persib Bandung kontra Bali United. Inilah beberapa fakta dan kejadian yang terjadi di leg 2 Championship Series Liga 1 2023-2024 antara Persib Bandung kontra Bali United. Pertemuan ke-14. Ini adalah pertemuan ke-14 dua tim ini sejak 2017, di mana 13 laga sebelumnya 4 kali Bali United menang dan 9 kali berakhir imbang. Gol Ciro Alves di menit ke-30 adalah gol ke-16 Ciro musim ini dan sekaligus menjadikan sah sudah menjadi winger terbaik di Liga 1 musim ini, mengalahkan Stefano Lillipali. Dan uniknya gol ini adalah gol pertama Ciro musim ini yang dicetak melalui sundulan kepala, berarti 15 gol sebelumnya dicetak oleh kaki semua. Gol Febri Haryadi di menit ke-38 adalah gol kedua Febri musim ini. Dan inilah cara Persita kemarin di regular series untuk bisa membobol gawang Bali United, yakni dengan counter attack cepat dan juga serangan tajam. Gol Edo Febriansah di menit ke-70 adalah gol kedua Edo di musim ini. Dan di sini Edo ini betul langsung tembak aja ke gawang, nggak nunggu itu pelanggaran dulu atau enggak. Sebab kalau nunggu itu pelanggaran dulu atau tidak, mungkin nggak akan jadi gol. Jadi emang sih di situ David Da Silva ini dilanggar oleh Ridho ya. Tapi kan belum tentu wasitnya nunjuk titik penalti kan. Daripada nggak ditendang, yang mendingan tendang sekalian. Di sini Edo udah betul ya. Final ketiga, entah ini kebetulan atau enggak ya, tapi dari 3 kali ini 3 kali Persib ke final ya. Uniknya tiga-tiganya berbau 4 sih sebenarnya. Ya ini 94, 2014 dan 2024. Gimana menurut kalian? Ini kebetulan atau gimana nih? Delapan tahun, ya Persib harus nunggu 8 tahun lamanya untuk bisa mengalahkan Bali United. Sebab terakhir kali Persib bisa mengalahkan Bali United itu di 2016 di ISC. Dan uniknya sama-sama di stadion yang sama loh, Stadion Sijalak Harupat. Dan tentu saja kalian mungkin nggak ngeh ya, di bulan yang sama loh, yakni bulan Mei alias bulan 5. Dan ini kemenangan terbesar Persib atas Bali United sepanjang sejarah. Febri bikin gol, Edo juga bikin gol keduanya musim ini. Teguran, ya Persib terancam sanksi, menang sih menang, tapi terancam sanksi ini dari Komdis nih. Kenapa sih? Gara-garanya orang ini nih, Persib dapat teguran dari LIB. Ketika peluit dibunyikan, orang ini langsung masuk ke lapangan dan meminta jersinya Ezra Walian. Ini dalam peraturan nggak boleh loh ya. Makanya Persib langsung dapat teguran dari match komisioner dan ini bahaya. Kalau sampai match komisioner ini melaporkan ke pihak Komdis atau LIB dan Persib dapat sanksi, ini bahaya nih, bisa-bisa Persib gak bisa main di stadion ini di final. Makanya sering kami bilang ya, musuh Persib itu bukan cuma dari luar, tapi juga kebodohan supporternya itu sendiri.
Ya emang, lu boleh seneng, lu boleh bangga ketika tim lu ini masuk ke final, apalagi mengalahkan tim yang belum pernah bisa dikalahkan. Tapi ya pakai otak sehat juga, pakai akal sehat juga, harus ngerti peraturan sepak bola juga. Lu nggak bisa seenaknya kayak gitu. Yang ada apa? Persib masuk ke final tapi bisa kena sanksi. Iya kalau nggak digagalkan, nggak bisa masuk ke final. Kalau digagalkan gimana? Kan gara-gara lu sendiri kan. Inilah yang kami bilang, cobalah sebagai supporter itu jangan kerasa ego sendiri yang dipikirin, tapi ego itu harus di bawah akal sehat, jangan akal sehat di bawah ego. Si Jalak Harupat, entah ini kebetulan atau apa ya, sepertinya emang Persib cocok deh dengan stadion ini. 3 kali ke final loh, 3 kali pula di stadion yang sama. Dan musim ini persentase kemenangan Persib di stadion ini tuh lebih gede loh dibanding di stadion GBLA. Kan akhirnya timbul pertanyaan, apa yang membuat si Jalak Harupat ini begitu angker bagi lawan dan begitu bersahabat dengan Persib? Nah silahkan orang Bandung komentarnya, karena kan kalian lebih tahu kan kalau di Bandung kan. Kalau kami bilang atau kami kasih komentar dari segi mistis, meskipun kami tahu ya, tapi kami nggak berani bilang karena kenapa? Yaitu di luar konteks sepak bola. Jadi silakan buat orang Bandung, kenapa sih SJH ini bersahabat banget buat Persib? Ramdhani Lestaluhu, meskipun sudah diberikan peringatan oleh wasit dengan kartu kuning, tapi Ramdhani masih saja mencoba memancing keributan dengan para pemain Persib yang ada di bench. Aduh, ini mental dari mana sih? Kesimpulannya adalah, yang pertama kami ucapkan selamat dulu nih buat Kang Eko Maung yang resmi menjadi tukang seblak di Bandung dan bukan jadi komentator ataupun pengamat sepak bola Bandung lagi katanya. Sebab kan Eko Maung ini pernah bikin prediksi, katanya Persib ini nggak akan ke final, yang ke final itu adalah Bali United. Nah ini postingan di Instagramnya ya. Dan dia bilang kalau sampai Persib masuk ke final, berarti dia akan meninggalkan kantornya di Jakarta dan pindah ke Bandung dan beralih profesi jadi tukang seblak. Nah kita akan tunggu bener nggak nih Kang Eko Maung jadi tukang seblak. Nah buat kalian yang udah mengetahui hal ini, nggak usah dihujat ya postingan dari Kang Eko Maung. Itu hal yang wajar, hal yang sah-sah saja. Siapapun boleh memberikan prediksi, siapapun boleh membuat prediksi sebuah pertandingan, termasuk Kang Eko Maung. Soal benar atau enggak sebuah prediksi itu nggak bisa disalahkan. Toh kami pun sering salah kok bikin prediksi. Jadi buat siapapun yang udah mengetahui postingan Kang Eko Maung, nggak usah menghujat. Ya namanya prediksi pertandingan ya sama semuanya juga, oke? Tapi paling tidak di sini apa yang pernah kami prediksikan udah satu yang benar ya. Kan kami pernah prediksi kalau Persib akan ke final dan ini terbukti kan. Berarti tinggal satu lagi nih prediksi kami. Siapa lawan Persib di final ya. Kemarin kami bilang kemungkinan kalau di settingan sih, kalau settingan LIB sih itu Borneo FC ya, tapi nggak tahu juga. Soalnya kami pernah memprediksi kemungkinan Persib ini akan lawan Madura United, tapi nggak tahu juga. Ini prediksi lu ya. Kalau salah ya maklum, karena namanya juga prediksi. Yang kedua, kami akan mengomentari yang ngirim video ke kami kemarin. Terima kasih ya buat videonya di Instagram kemarin. Jadi kami pun dapat videonya, sebab kami agak susah nyari videonya nih. Dia bilang, "Bang, apa benar Persib ini disetting buat mengalah ke Bali United? Sebab para bos Persib ini mengadakan pertemuan di kantornya." Nah, sekarang udah kejawab sendiri kan? Betul. Persib memang disetting, tapi disetting buat jadi juara atau disetting untuk ke final ya. Itu pertemuan kemarin itu di manajemen Persib karena membahas bagaimana caranya Persib ini bisa menang dan melaju ke final ya. Yang ketiga, kami mau nanya balik sama kalian yang nonton dan juga yang komentar kemarin. Katanya kalau Persib kalah nggak usah nyalahin wasit. Ya sekarang saya balik tanya sama kalian, gimana kinerja wasit di laga ini? Kan kalian anggap kalian ini lebih pintar dari kami ya. Silakan, menurut kalian gimana nih kinerja wasit di laga ini? Jalannya pertandingan sendiri, kami pikir ini adalah salah satu the real final atau final yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena kan kami udah bilang nih, asal Persib gak kebobolan lebih dulu, pertandingan pasti akan seru dan ini terbukti. Bali United di sini mainnya ngotot banget dan inilah Bali United yang kami kenal, fight, tarung dan bukan guling-guling.
Coba ya kalau dari musim ke musim mainnya kayak gini, pasti orang pun respect loh sama Bali United. Tapi ini mah giliran menang dikit langsung guling-guling. Di laga ini dua master guling-guling ini Eber Besa dan Adison Maringa ini nggak berkutik, sebab ya kalau mereka guling-guling malah lebih sulit buat ngejar. Tapi di sini paling tidak kita bisa melihat dan terbukti jika memang Bali United ini kelebihan utamanya ada di sektor sayap. Sementara lini depan di musim ini tuh nggak terlalu tajam sih, nggak sama dengan musim lalu yang cukup tajam ya. Cuma ya itu di musim ini tuh kecerdikan apa kelicikan sih dari pelatihnya ini yang bikin Bali United ini gampang menang. Sebab biasanya Teko ini kalau udah menang satu, ini langsung nih ngasih instruksi buat guling-guling. Nah ini yang bikin Bali United ini gampang menang. Dan tentunya kami berterima kasih buat Erick Thohir yang udah mengadakan VAR. Sebab dengan adanya VAR ini, ya pertandingan meskipun banyak tertunda dan ada kontroversi juga, paling tidak ini bisa mengurangi yang namanya guling-guling di lapangan. Sebab ya kalau nggak ada VAR mungkin guling-gulingnya nggak akan dihitung waktunya. Cuma kalau ada VAR ya guling-guling akan dihitung waktunya. Jadi di sini kami ucapkan terima kasih buat yang sudah mengadakan VAR ya. Di Bali United sendiri, pemain yang menonjol di laga ini menurut kami ada 3 kalau nggak salah. Ada Andika Wijaya, Basim Rasid, dan Elias Dolah. Ini yang paling menonjol di Bali United di laga ini. Selebihnya underperform semua. Sementara bagi kubu Persib Bandung, kekhawatiran kami di awal pertandingan ini sangat besar loh. Sebab para pemain Persib itu sangat gugup di awal pertandingan. Klok dan Dado sama sekali nggak berkembang di lini tengah. Siro dan DDS pun bisa dimatikan. Tapi Siro Alves merubah segalanya. Satu golnya yang membuat para pemain Persib ini lepas semuanya. Para pemain Persib ini seperti lebih rileks dan enjoy. Apalagi usai Febri cetak gol kedua. Nah, di sini kami udah yakin Persib 100% menang di laga ini. Apresiasi paling tinggi atau penghormatan paling tinggi kami berikan bukan buat Siro, DDS ataupun Stefano lo ya. Kami berikan pada 3 pemain bertahan Persib, yakni Hen, Nick Kuipers, dan Alberto Rodriguez. 3 pemain bertahan ini kami pikir jadi kunci kemenangan Persib kali ini. Maka akan sangat aneh jika Boyan Hodak akan melepas Alberto Rodriguez musim depan. Sebab di laga ini kalau nggak ada Alberto, entah ini akan seperti apa pertandingan ini. Sebab kami pikir di laga ini Alberto luar biasa ya. Dengan kelugasannya, kekuatannya, kokoh, dan juga nggak komprominya ini yang bikin penyerang-penyerang Bali United ini agak ragu buat nyerang dari sektor tengah. Ditambal dengan Nick Kuiper dan Hen Herdiana ini menjadikan trio yang luar biasa di laga ini. Maka ya kami pikir Boyan Hodak harus mikir 2 kali nih kalau mencopot Alberto Rodriguez. Sementara pemain-pemain yang underperform atau di bawah performa, kami pikir di laga ini di Persib itu ada Stefano Beltrame, Maklok, Dado, Rahmat Irianto, dan Rezaldi Hehanusa. Bahkan Rezaldi ini lebih banyak kepancing emosinya. Selebihnya yang nggak ada lagi sih. Kami ucapkan selamat buat Persib karena udah melaju ke final untuk ketiga kalinya sepanjang era Liga Indonesia ya. Dan ya kita lihat nanti di final ini akan bertemu siapa, apakah Borneo FC atau Madura United. Tapi kalau para pemain Persib mainnya kayak gini lawan Borneo FC ini agak repot juga sih. Jadi tekanan akan sama kalau lawannya Borneo FC. Tapi kalau lawannya Madura mungkin akan beda cerita ya. Tapi kita lihat nanti ya. Om Botak, Boyan Hodak maksudnya. Ini rekor tersendiri loh bagi Hodak, sebab jadi pelatih satu-satunya pelatih asing ya yang bisa bawa Persib ini ke final sejak era Liga Indonesia di tahun 94. Hodak pun jadi satu-satunya pelatih asing Persib yang mampu mengalahkan Bali United sejak 2017. Ya meskipun ini udah di luar regular series loh ya. Man of the match, terserah kalian ya mau pilih siapa jadi man of the match di laga ini. Tapi kalau versi kami pribadi, kami memilih Siro Alves. Kenapa demikian? Sebab 1 golnya membuat perubahan yang sangat drastis bagi para pemain Persib, seolah mengangkat mental para pemain Persib. Jadi kami pikir Siro Alves layak dinobatkan sebagai man of the match di laga ini. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kami kulik, yang bisa kami bedah di laga
antara Persib Bandung kontra Bali United di leg kedua Championship Series. Nah, bagaimana buat kalian? Apakah masih ada yang kurang atau enggak nih? Kalau ada yang kurang silahkan tambahin aja di kolom komentar ya, karena juga kami mungkin kurang teliti atau mungkin ada hal yang kelewat dari kami. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.